Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari mahasiswa Stikes Kota Sukabumi dari Profesinas. Bagaimana keadaannya hari ini adik-adik? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat. Nah, sesuai dengan kontrak waktu yang kemarin, hari ini kita akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang kesiapsiagaan manajemen bencana tentang gempa bumi. Nah, tujuannya itu agar dapat meningkatkan pengetahuan adik-adik dan juga agar adik-adik mengetahui tentang kesiapsiagaan manajemen bencana bumi. Waktunya sekitar 15 menit saja. Tepatnya di sini saja ya. Bagaimana? Apakah adik-adik bersedia? Sedia. Bersedia. Ya. Nah, di sini Teteh akan memaparkan materi tentang pengertian gempa bumi, tentang jenis dan penyebab gempa bumi, tentang kesiapsiagaan sebelum terjadinya gempa bumi, tentang penanggulangan saat terjadinya gempa bumi, dan juga penanganan setelah terjadinya gempa bumi. Nah, di sini adik-adik ada yang tahu tidak gempa bumi itu apa? Saya Ya, baik, siap. Kenapa? gempa bumi itu adalah bergeraknya lempengan bumi. Ya, betul sekali ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat apa sih itu gempa bumi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi? Gempa bumi itu adalah berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif dan aktivitas gunung api atau karena reruntuhan batuan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Nah, selanjutnya kita akan ke jenis dan penyebab gempa bumi. Jenisnya itu ada 5, yaitu gempa vulkanik, gempa reruntuhan, gempa imbasan, gempa buatan, dan gempa tektonik. Nah, di gempa vulkanik disebabkan oleh desakan magma yang terjadi ke permukaan. Nah, untuk gempa reruntuhan banyak terjadi di pegunungan yang runtuh. Nah, untuk gempa imbasan biasanya terjadi karena fluktuasi air dam. Dan untuk gempa buatan adalah gempa yang dibuat manusia seperti ledakan nuklir. Lalu untuk gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh tabrakan atau tumbukan antar lempeng. Sampai sini dapat dipahami? Ya, bisa. Dapat dipahami ya. Nah, adik-adik, di sini ada materi tentang sebelum terjadinya gempa bumi. Yang pertama itu pastikan rumah atau sekolah menerapkan bangunan tahan gempa. Yang kedua, perabotan seperti lemari harus diatur menempel pada dinding atau dipaku ya, untuk menghindari jatuh atau roboh pada saat gempa. Nah, yang ketiga, perhatikan letak pintu atau jika dalam gedung perhatikan lift dan tangga darurat. Yang keempat, menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman agar terhindar dari kebakaran. Nah, yang kelima, selalu mematikan air, gas, listrik jika tidak digunakan. Dan yang keenam, cek kestabilan benda yang yang dapat jatuh saat gempa bumi terjadi, misalkan seperti lampu ya adik-adik. Sampai sini apakah dapat dipahami? Ya, bisa. Dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya tentang syarat penanggulangan pada saat terjadinya gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, yang harus kita lakukan adalah lindungi kepala dan segala keluar jika merasakan gempa. Lalu cari tempat yang aman dari reruntuhan akibat goncangan gempa, seperti di bawah meja, di bawah kasur, di sudut ruangan yang kuat, atau di bawah kusen. Nah, adik-adik, jika berada di luar, jauhi dari bangunan yang ada di sekitar Anda, seperti gedung, tiang listrik, dan pohon. Lalu perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi retakan tanah. Lalu jika sedang mengendarai mobil, keluar dan turun dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi rekahan tanah atau kebakaran. Lalu keluar dari mobil dan berlindung di sampingnya. Sampai sini apakah dapat dipahami? Dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya kita ke jika berada di pantai, jika ada peringatan tsunami dari pemerintah, sebaiknya kita jauhi pantai dan menuju ke tempat yang datarannya lebih tinggi. Lalu jika berada di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Nah, untuk selanjutnya kita akan ke penanganan sesudah terjadi bencana gempa bumi. Yang pertama itu keluar bangunan dengan tertib. Jika di dalam gedung, gunakan tangga biasa dan jangan menggunakan tangga darurat atau tangga lift. Lalu periksa apabila terjadinya kebakaran atau kebocoran gas. Lalu periksa apabila terjadinya arus pendek listrik. Dan periksa aliran dan pipa air
Lalu jangan mendekati bangunan yang sudah rusak atau terkena gempa karena kemungkinan dapat runtuh akibat gempa susulan. Lalu simak informasi mengenai gempa susulan dan media cetak maupun media elektronik. Sampai sini apakah dapat dipahami? Siap. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, tidak. Tidak ada. Tidak ada yang ingin ditanyakan ya? Ya. Kalau begitu saya akan bertanya ya. Ya. Nah, coba sebutkan jenis-jenis gempa bumi itu apa saja? Gempa tektonik, vulkanik, dan gempa buatan. Ya, bagus ya, sudah mengerti jenis-jenis tentang gempa. Nah, selanjutnya, bila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di pantai, apa yang harus dilakukan? Siapa yang mau jawab? Oh, bila ada peringatan tsunami, Ya, jauhi pantai dan lari ke tempat yang tinggi. ya bagus ya, sudah memahami. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi di dalam rumah? Ya, silakan dijawab. Jangan panik, Ya, lindungi kepala, Ya. keluar rumah dan jauhi gedung yang bisa roboh. ya bagus sekali ya. Saya rasa adik-adik semua sudah dapat memahami ya apa yang sudah Teteh tadi jelaskan. Ya. Nah, di sini Teteh udah punya leaflet dan nanti adik-adik bisa dibaca di rumah untuk menambah pengetahuan adik-adik ya. Ya. Nah, saya rasa semoga penyuluhan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik dan bisa menambah pengetahuan adik-adik. Teteh rasa penyuluhannya sudah selesai. Kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.